Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Mari kita belajar bersama pada pembelajaran sastra Indonesia. Nah, terkait dengan materi hari ini, kita akan masuk kepada pendekatan pembelajaran. Kali ini kita spesifikkan pendekatan pembelajaran sastra, meskipun kalau dalam mata pelajaran yang ada di sekolah adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi orientasi yang kita harapkan adalah ketika materi sastra yang diajarkan, Anda bisa memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut. Mari kita bahas ya. Pendekatan secara konsep itu adalah seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Jadi hal yang sifatnya pendekatan itu juga bisa dikatakan seperti sudut pandang gitu ya. Jadi tapi kalau dalam pembelajaran pendekatan lebih kepada seperangkat asumsi yang hal itu saling berkaitan seperti itu. Nah, kita lihat dalam pembelajaran bahasa, kita khususkan bahasa Indonesia di sini. Pendekatan pembelajaran bahasa adalah seperangkat asumsi yang saling berkaitan berhubungan dengan sifat bahasa dan pembelajaran bahasa. Ini kata Zuhdi dan Budiasi. Nah, bagaimana pendekatan pembelajaran sastra? Nah, pendekatan pembelajaran sastra ini bersifat aksiomatis tentang bahasa yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan metode, teknik, atau prosedur mengajarkan bahasa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ini sangat membutuhkan kemampuan seseorang guru ya, memanfaatkan pendekatan yang mereka pilih untuk menentukan metode dan teknik dalam mengajarkan sastra tentunya. Apa fungsinya? Fungsi pendekatan ini bagi suatu pembelajaran adalah sebagai pedoman untuk langkah-langkah metode dan teknik mengajar yang akan digunakan. Nah, sering dikatakan bahwa pendekatan itu melahirkan metode. Maka pendekatan ini sangat penting ya. Artinya metode suatu bidang studi dalam hal ini bahasa, dalam khususnya bahasa Indonesia, sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Bahkan tidak jarang nama metode dan teknik yang digunakan diambil dari nama pendekatan yang dipakai. Maka sangat berkaitan ya, maka perlu diperhatikan oleh seorang guru. Baik, kita lihat. Nah, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, setidaknya ada 3 pendekatan, namanya pendekatan whole language, pendekatan terpadu, dan pendekatan komunikatif. Kita lihat satu persatu. Whole language ini adalah pandangan tentang hakikat belajar dan bagaimana mendorong proses tersebut agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sehingga mencapai hasil yang optimal. Nah, sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran bahasa, menurut Goodman, whole language ini menggunakan seperangkat asumsi dari 4 landasan, yaitu teori belajar, teori kebahasaan, asumsi tentang pengajaran dan peran guru, serta pandangan kurikulum pengajaran bahasa. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran sastra, pendekatan terpadu. Nah, pendekatan ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya mengacu pada pernyataan Goodman ya, tentang kurikulum bahwa pengajaran bahasa dan pengajaran bidang studi lain yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa sebagai media penyajiannya merupakan kurikulum yang bersifat ganda. Artinya, pengajaran bahasa dan isi dari bidang studi lain bersama-sama menjadi bagian dari kurikulum secara utuh. Nah, ini menjadi salah satu ancangan dalam kurikulum ya. Nah, kita lihat pembelajaran terpadu ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berpusat pada anak atau siswa, memberikan pengalaman langsung pada anak, pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas, penyajian konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, bersifat luas, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Dalam pembelajaran terpadu, harus ada tema pengikat aspek dalam satu bidang studi atau pengikat antar bidang studi. Peranan tema dalam pembelajaran terpadu sebagai berikut. Jadi ini sepertinya lebih tepat pada sekolah dasar ya, tematik seperti itu. Nah, misalnya siswa mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kompetensi berbahasa bisa dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa. Siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Siswa lebih bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi yang nyata, misalnya bertanya, bercerita, menulis deskripsi,
menulis surat, dan sebagainya untuk mengembangkan keterampilan berbahasa sekaligus mempelajari pelajaran lain. Jadi kalau dalam materi kita sangat bisa sebenarnya, karena bahasa Indonesia teks yang dibaca bisa materi lain gitu ya, termasuk juga dalam sastra. Anda ketika mengajarkan teks yang sifatnya sejarah, dalam karya sastra pun bisa mengajarkan yang lain, seperti itu. Nah, menurut Littlewood, dalam Zuhdi dan Budiasih, pendekatan komunikatif ini kita masuk ke pendekatan selanjutnya ya, namanya pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif ini berdasarkan pemikiran Littlewood yang menyatakan pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang lebih luas tentang bahasa. Jadi ini pendekatan yang ketiga, tadi sudah kita pelajari tentang whole language, pendekatan terpadu, kita masuk ke pendekatan komunikatif. Nah, ini pendekatan yang membuka luas dalam pandangan bahasa tentunya ya, karena memang kata kuncinya saja sudah komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif ini membuka diri bagi pandangan luas dalam pembelajaran bahasa. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa mengajarkan bahasa tidak cukup dengan memberikan bentuk-bentuk asing kepada siswa, tapi harus mampu mengembangkan cara menerapkan bentuk itu sesuai dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam situasi dan waktu yang tepat. Kita lihat dalam pembelajaran sastra. Ciri pendekatan komunikatif lain dikemukakan Vinako dan Brumfield. Pendekatan komunikatif itu punya ciri-ciri kurang lebih ada 14. Yang pertama, kebermaknaan sangat penting dibandingkan dengan struktur dan bentuk bahasa. Jadi yang diharapkan itu adalah bagaimana pembelajaran itu tercapai komunikasi yang baik, jadi pemaknaannya. Nah, belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi, bukan mempelajari struktur, bunyi, kosakata, dan yang terpisah-pisah. Dalam pembelajaran sastra tentu bagaimana mereka mampu menyampaikan tadi ya terkait dengan isi sastra. Tujuan yang ingin dicapai adalah kemampuan komunikasi, yaitu kemampuan menggunakan sistem bahasa secara efektif dan betul. Kemudian kelancaran menggunakan bahasa dicapai diterima menjadi tujuan yang ingin dicapai. Keakuratan penggunaan bahasa dilihat dari konteks penggunaannya. Yang kelima, materi pelajaran disusun dan ditahapkan melalui pertimbangan isi, fungsi, dan makna yang menarik. Keenam, variasi kebahasaan merupakan konsep sentral dalam materi pelajaran dan metodologi. 7. Apabila diperlukan dan berguna bagi siswa, penerjemahan dapat dilakukan. Nah, jika diperlukan, campur kode dengan bahasa ibu dapat dilakukan juga di sini ya. Dialog jika digunakan berkisar pada fungsi-fungsi komunikatif dan biasanya tidak dihafalkan. 10. Bukan ucapan yang persis seperti ucapan penutur asli yang dicari, tapi ucapan yang dapat dipahami. Kemudian, usaha untuk berkomunikasi dianjurkan sejak tingkat permulaan. Nah, ke-12, bahasa yang diciptakan oleh individu-individu seringkali melalui trial and error. Kemudian 13, guru membantu siswa dengan cara apapun yang mendorong siswa menggunakan bahasa yang dipelajari. Dan terakhir, cirinya adalah siswa diharapkan dapat berinteraksi dengan orang lain melalui kerja berpasangan atau berkelompok baik secara langsung maupun tulisan seperti itu. Nah, ini tadi ciri-ciri pendekatan komunikatif. Nah, artinya sumber materi yang diutamakan dalam pendekatan komunikatif adalah otentik, berupa bahasa otentik, yaitu bahasa sebagaimana digunakan dalam konteks nyata. Nah, ketika kita mempelajari teks sastra, ya berarti teks sastra itu. Dengan demikian, siswa akan dihadapkan pada bahasa nyata yang ditemukan dalam masyarakat bahasanya. Nah, jadi dapat dinyatakan setiap pendekatan pembelajaran selalu lahir dari sejumlah asumsi, antara lain asumsi teori bahasa dan teori belajar. Dari segi teori bahasa, asumsi inilah yang menjadi dasar pendekatan komunikatif tadi. Bahasa adalah sistem yang mengekspresikan makna, lalu fungsi utama bahasa adalah untuk sarana interaksi dan komunikasi. Struktur bahasa memantulkan penggunaan fungsional dan komunikasi. Unit-unit utama bahasa tidak hanya gambaran mengenai tata bahasa dan strukturnya, tapi juga kategori-kategori makna fungsional dan komunikatif sebagaimana yang terdapat dalam suatu wacana, seperti itu. Nah, sekarang kita coba rangkum dari 3 pendekatan tadi. Pada proses pembelajaran sastra tentunya melibatkan guru sastra, tentu guru bahasa Indonesia ya sebagai pihak yang mengajarkan sastra dan siswa sebagai subjeknya. Dalam pembelajaran sastra ada suatu metode sebagai suatu alternatif yang menawarkan keefektifan kerja guru bahasa. Nah gitu, konteksnya seperti itu. Jika berbicara masalah metode, maka tidak lepas dari pendekatan tadi atau approach ya, ancangan yang menurunkan metode tadi yang disampaikan dari awal. Nah, untuk selanjutnya, suatu metode ternyata akan menyarankan penggunaan teknik.
Nah, dengan demikian hierarkinya seperti ini yang akan Anda pelajari ya nantinya. Ada tatarannya ada 3, yaitu pendekatan atau approach, lalu ada turunannya metode, setelah metode adalah teknik-teknik. Nah, ini akan kita pelajari dalam pembelajaran sastra ke depannya. Nah, sebagai penutup penguatannya, dalam pembelajaran modern sekarang ini, yang lebih dipentingkan bagaimana mengaktifkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran secara mandiri, yaitu melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penemuan dan pencarian. Jadi memang lebih banyak dilibatkan siswa yang aktif, guru sibuknya di belakang menyiapkan yang apa yang mereka siapkan. Nah, kegiatan pembelajaran dengan melalui pendekatan dan memiliki dampak yang positif meliputi pertama, dapat membangkitkan potensi intelektual siswa karena seorang hanya dapat belajar dengan mengembangkan pikirannya jika menggunakan potensi intelektual yang mereka untuk berpikir. Yang kedua, peserta didik yang semula memperoleh extrinsic reward dalam keberhasilan belajar seperti mendapatkan nilai baik dari pengajar, dalam pendekatan inquiry ini dapat memperoleh intrinsic reward. Jadi nggak ekstrinsik saja, tapi dapat intrinsic reward, yakni inilah yang diyakini bahwa jika seorang peserta didik berhasil mengadakan kegiatan mencari sendiri, lalu ada kepuasan. Anda bisa merasakan jika saya tugasi Anda mencari sesuatu, Anda bisa menemukan, itu ada kepuasan, itu namanya reward intrinsik, suatu penghargaan dalam diri gitu. Selama ini kan kecenderungan bahagia dengan mendapat penguatan dari guru seperti itu. Nah, tapi sekarang ini diharapkan penguatannya juga berasal dari diri sendiri. Nah, peserta didik dapat mempelajari heuristik, mengolah pesan atau informasi dari penemuannya. Nah, artinya bahwa cara untuk mempelajari teknik penemuan ialah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengadakan penelitian sendiri. Nah, dengan demikian dapat menyebabkan ingatan bertahan lama sampai terinternalisasi pada diri peserta didik. Seperti itu, semoga bisa dipahami terkait dengan pendekatan pembelajaran hari ini. Tadi itu penguatan yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup pertemuan kita hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah seperti quote atau sebuah pernyataan dari saya buat Anda. Semenjak mengajar itu kunamai damai, setiap lelah datang tak lagi ada keluhan. Kita bisa memilih pendekatan yang kita sajikan, namun memilih kasih dalam tiap sajian adalah suguhan yang mempesona rasa, sehingga kita semua mengenal arti pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.